Hari ini Losumegan dan Losumiling mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini kepada kami, kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan, berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo anak-anak, kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan Haleluya Action. Anak-anak bisa mengikuti gaya Losumegan dan Losumiling ya. Haleluya Action 1, 2, 3. Haleluya Action 1, 2, 3. Haleluya Action 1, 2, 3. Come and follow me, Losumega. Come and follow me. Come and follow me. Come and follow me. Come and follow me. Haleluya Action 1, 2, 3. Haleluya Action 1, 2, 3. Haleluya Action 1, 2, 3. Come and follow me. 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 Haleluya Action 1, 2, 3. Haleluya Action 1, 2, 3. Haleluya Action 1, 2, 3. Come and follow me, Losumega. And follow me. Come and follow me. Come and follow me. Come and follow me. Haleluya Action 1, 2, 3. Haleluya Action 1, 2, 3. Haleluya Action 1, 2, 3. Come and follow me. 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 Tuhan Yesus adalah Allah yang baik bagi kita semua. Tuhan mengetahui segala keluh kesah, gundah gulana, kesedihan yang kita alami. Tetapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Ia akan selalu menyertai kita senantiasa. Amin. Yes, amin. Kita ucapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian terima kasih 1000 sambil kita bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak bisa scan QRIS di bawah ini atau transfer ke rekening gereja. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih 1000 Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta.
Terima kasih. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan buat kami untuk memberikan persembahan. Terimalah persembahan ini Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami dan keluarga. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai, melindungi, dan memberkati kami sekeluarga sehingga kami mampu melewati hari-hari kami di tengah pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Lord Sumeling percaya kalian semua pasti mau menyenangkan hati Tuhan kan? Mau tahu caranya bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan? Nah, mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lawson ini. Tapi sebelumnya kita sama-sama naikkan pujian Susahnya Aku Taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Kita tonton yang satu ini. Masing-masing anak akan mendapat 1 marshmallow. Perjanjiannya kalau mau menunggu sampai Miss kembali akan mendapat 2 marshmallow. Oke? Jika kita bisa menunggu akan mendapat 2 marshmallow? Ya, akan mendapat 2 marshmallow. Oke, kami akan menunggu. Apa kamu mau memakannya? Aku mau makan 1 gigitan saja. Kalau kamu mau menunggu akan mendapat 2. Tapi kamu tidak akan mendapat 2 karena kamu memakannya sebagian. Aku tidak makan sedikit pun punyaku. Maka jangan tunjukkan ya. Oke? Aku mau menunggu. Aku juga mau menunggu. Tidak. Kamu makan, tidak menunggu Miss kembali. Aku bisa nunggu. Kamu sudah makan sedikit. Miss tak akan memberi kamu 2. Nah, kita lihat anak ini. Dia mau menunggu atau mau makan? Ternyata pinter anaknya. Nah, yang ini langsung dimakan. Nah, yang ini tidak dimakan tapi dijilatin. Nah, ketika Miss-nya kembali, wow, kamu berhasil melakukannya. Kamu mendapat 2 marshmallow. Good job. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Saya harap anak-anak dan keluarga sehat-sehat selalu ya. Yes. Anak-anak,
Tadi kita sudah melihat video yang diputar. Gimana ceritanya? Nah, ada anak-anak yang disuruh menunggu untuk tidak boleh makan marshmallow-nya dalam waktu tertentu. Tapi anak-anak ada yang sabar menunggu sampai waktunya habis. Nah, tapi sebagian ada yang tidak sabar menunggu. Wah, begitu Miss-nya pergi, pengen coba sedikit-sedikit marshmallow-nya itu. Wah, enak enggak ya kira-kira? Pengen sedikit aja, pasti enak ini. Mereka tidak sabar, mereka tidak taat. Ternyata taat itu juga susah ya anak-anak ya. Ya, susah. Tapi harus percaya, anak-anak di rumah pasti taat semua. Ya kan anak-anak? Yes! Good. Nah, ngomong-ngomong, di Alkitab itu ada loh cerita seseorang yang taat pada Tuhan. Taat suruh menunggu bertahun-tahun, tetap taat. Mau tahu ceritanya? Yes! Oke, ayo kita berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, tenangkan kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, pimpin juga Lawson ini yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lawson akan bercerita dari Alkitab Kejadian 22. Ada seorang kakek dan nenek yang sudah sangat tua. Rambutnya sudah putih semua. Ya, rambutnya sudah beruban. Apa itu beruban? Anak-anak tahu? Nah, beruban tuh rambutnya sudah putih, sudah tua. Anak-anak punya kakek dan nenek yang rambutnya sudah putih enggak? Nah, itu. Namanya siapa? Namanya Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Nah, mereka taat menunggu. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji kalau mereka akan mempunyai anak. Tapi mereka sudah menunggu bertahun-tahun. Bukan cuma 10 menit, bukan cuma 1 jam, bukan cuma 1 tahun. Tapi berpuluh-puluh tahun mereka sudah menunggu. Tapi mereka masih belum punya anak. Nah, mereka pikir mereka pasti gak punya anak. Ya, tapi Tuhan itu tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Nah, ketika Ibu Sarah mendengar bahwa dia akan mengandung, maka Ibu Sarah tidak percaya. Dia tertawa tidak percaya. Mana mungkin, aku sudah tua. Mana mungkin punya anak. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah bisa berbuat apapun. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah bisa membuat Ibu Sarah memiliki seorang bayi. Maka mengandunglah Ibu Sarah dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan bayi itu diberi nama Ishak. Artinya tertawa. Kenapa kok tertawa? Karena pada waktu itu Ibu Sarah tidak percaya dan tertawa. Nah, pada waktu Ishak lahir, Bapak Abraham sudah berumur berapa? Sudah berumur 100 tahun. Dan Ibu Sarah berumur 90 tahun. Wah, tua sekali ya. Nah, karena Ishak sudah lahir, Bapak Abraham dan Ibu Sarah sangat senang sekali. Ishak disayang, ya, diberi makan yang enak. Mereka sudah senang menunggu lama, akhirnya Ishak bisa lahir. Nah, pasti Bapak Abraham juga mengajarkan untuk taat dan juga
mengajarkan berdoa kepada Tuhan. Nah, Ishak semakin bertumbuh dan bertambah besar. Suatu hari Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham." "Ya Tuhan," saut Abraham. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Bayangkan betapa sedihnya Bapak Abraham. Tuhan ini benar enggak ya? Masa aku sudah nunggu berpuluh-puluh tahun baru punya anak. Sekarang Tuhan minta untuk dikorbankan sebagai korban bakaran lagi. Betapa sedihnya Bapak Abraham. Tapi Bapak Abraham bergumul. Ya, kasih enggak ya? Kalau dikasih enggak punya anak lagi. Kalau enggak dikasih, Ishak itu Tuhan yang memberi. Ayo gimana ya Bapak Abraham? Ayo kita lihat ya. Apakah Bapak Abraham ini taat? Ternyata Bapak Abraham adalah seorang yang taat pada Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, bangunlah Bapak Abraham. Bersiap-siap untuk berangkat. Dipasangnya pelana di atas keledainya. Kemudian kedua bujangnya dipanggil dan dibangunkannya Ishak. Lalu berangkatlah Bapak Abraham beserta Ishak dan kedua bujangnya itu ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Mereka berjalan jauh sampai 3 hari lamanya. Nah, pada hari yang ketiga, Bapak Abraham melihat dari jauh, kelihatanlah tempat yang ditujukan oleh Tuhan. Kemudian Bapak Abraham berkata kepada kedua bujangnya, "Kalian tunggu di sini ya, bersama keledai ini. Aku beserta Ishak anakku akan naik untuk sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu." Lalu Bapak Abraham membawa kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Dan sedang di tangannya dia membawa pisau dan api. Keduanya berjalan bersama naik ke atas gunung. Lalu di tengah jalan berkatalah Ishak kepada bapaknya, "Bapak, ya anakku," bertanyalah dia, "di sini sudah ada api, sudah ada kayu, tetapi di manakah anak dombanya untuk korban bakaran itu, Bapak?" Dengan sedih Bapak Abraham menyaut, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Nah, mereka berjalan sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Bapak Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusun nyalah kayu dan kemudian Ishak diikat dan Ishak menurut kepada bapaknya. Kemudian Ishak dinaikkan di atas mezbah itu, diletakkan di atas kayu api. Nah, sesudah itu Bapak Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi tiba-tiba berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." "Ya Tuhan," sautnya. Lalu dia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab
telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu kemudian Bapak Abraham menoleh ke belakang dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam semak-semak belukar. Kemudian Bapak Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti Ishak anaknya. Bapak Abraham dan Ishak bagaimana? Senang sekali. Lalu Bapak Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, untuk kedua kalinya berserulah malaikat dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku." Nah, kemudian kembalilah Bapak Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Akhirnya Bapak Abraham tinggal di Beersheba. Nah, anak-anak, dari cerita Bapak Abraham ini kira-kira apa yang bisa dipelajari? Apa anak-anak? Ya, pinter, taat. Tuhan ingin melihat hati Bapak Abraham. Apakah Bapak Abraham tuh sungguh-sungguh percaya dan sayang pada Tuhan atau enggak? Tapi Alkitab mencatat Bapak Abraham itu adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Meskipun dia disuruh menyerahkan anak satu-satunya, dia mau menyerahkan. Nah, Bapak Abraham sungguh-sungguh percaya dan sayang pada Tuhan. Karena Bapak Abraham tahu Tuhan selalu menepati janjinya. Apakah anak-anak juga percaya dan sayang pada Tuhan? Yes! Percaya? Wah, good. Semuanya percaya dan sayang kepada Tuhan ya. Ya, pasti Tuhan sangat senang. Tuhan selalu menepati janjinya kalau kita percaya dan taat kepadanya. Seperti ayat hafalan hari ini, yaitu yang diambil dari Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Yuk kita ulang lagi ya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Sekali lagi, Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Gampang sekali kan? Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau percaya dan taat kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami tahu Tuhan selalu menepati janji Tuhan. Kiranya Engkau menuntun dan menjaga kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya aktivitas. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, ya tinggal dalamku beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhan. Ibadah sekolah minggu online kita hari ini sudah selesai anak-anak. Kalian tetap patuhi prokes ya yang ada. Pakai masker double, tetap sehat, tetap semangat mengikuti sekolah minggu online. Dan tetap berharap, berdoa pada Tuhan agar Tuhan segera mengakhiri pandemi ini. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye.